Saya punya kawan, katanya sifat dulu 20 yang wajib kita ketahui itu adalah bid'ah. Karena sifat Allah ada 99. Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Mas, makanya kalau pengajian jangan tidur. Yang 99 itu nama. Yang sifat 20 itu adalah ijtihad ulama mazhab Asy'ari. Wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun saya, ilmun hayat, sama, basar, kalam. Ada namanya sifat silbiyah, ada namanya sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Maka semuanya total sifat itu 20. Sifat 20 itu diambil dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Sifat 20 itu bid'ah. Kalau sifat 20 itu bid'ah, maka hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad itu bid'ah juga. Karena itu kan ijtihad ulama fikih. Kalau sifat 20 itu bid'ah. Sifat 20 sering dipresentasikan seolah-olah ia adalah inti akidah Islam yang paling murni, paling aman, dan paling ilmiah. Bahkan di banyak pesantren dan majelis taklim, sifat 20 itu diajarkan dengan nadanya absolut. Siapa yang tidak mempelajarinya itu dianggap belum bertauhid dengan yang benar, bahkan dicurigai sesat. Padahal jika ditelusuri dengan jujur, tenang, dan ilmiah, doktrin sifat 20 itu menyimpan banyak problem yang serius, teman-teman. Baik dari sisi dalil, metode, maupun dampaknya terhadap pemahaman umat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah yang paling mendasar dari sifat 20 adalah kesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru sempurna setelah dirumuskan oleh manusia. Seolah-olah keimanan kepada Allah itu belum sah sampai seseorang hafal pembagian sifat wajib, mustahil, dan jaiz versi ilmu kalam. Ini sebuah problem yang sangat besar, teman-teman. Karena di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Allah tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk mengenalnya melalui angka, tabel, dan klasifikasi filsafat. Para sahabat Nabi tidak pernah berkata kami beriman kepada Allah karena dia memiliki 20 sifat. Mereka beriman karena Allah memperkenalkan dirinya sendiri melalui wahyu. Beliau berkata dalam kitab Ar-Risalah, Alhamdulillahilladzi huwa kama wasafa bihi nafsahu wa fawqa ma yasifu bihi khalquhu. Beliau berkata begini, segala puji bagi Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya dengannya dan melebihi apa yang disifati oleh makhluknya. Coba perhatikan Pak, ucapan beliau ini luar biasa sekali. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya. Maksudnya kata beliau, kita sebagai makhluk hendaklah mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya dalam Al-Quran dan hadis. Jangan sifati dengan akal kita, jangan sifati dengan pendapat kita. Kalau misalnya misalnya ada orang berkata begini, Allah wajib punya sifat begini dan mustahil punya sifat begini. Lalu ia tentukan sendiri. Ya, sifat wajib bagi Allah ada 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, dan dah pokoknya cuma 20 aja, nggak boleh lebih. Waduh, ngatur banget sama Allah Pak, namanya Pak. Ya, bayangkan Pak, ya, kita dulu juga, saya juga dulu belajar, katanya sifat Allah yang wajib hanya 20, nggak boleh lebih dari 20, wajib. Terus nama Allah berapa? 99. Berarti kalau 99 kurang 20 berapa Pak? 79. Berarti ada 79 nama tidak mengandung sifat? Enggak masuk di akal kayaknya Pak. Dan memang tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekarang Bapak beribadah mengharapkan ridho Allah tidak? Baik, ada enggak sifat ridho dalam 20 sifat? Enggak ada. Berarti konsekuensinya kalau Bapak hanya beriman kepada 20 sifat, Bapak tidak boleh beriman Allah punya sifat ridho. Bapak takut enggak dari murka Allah? Saya takut dari murka Allah. Enggak ada dalam 20 sifat Allah punya sifat murka Pak. Berarti kalau kita hanya beriman kepada 20 saja, berarti kita menolak sifat murka. Subhanallah, berapa banyak Al-Quran menyebutkan tentang sifat-sifat yang tidak ada dalam 20 sifat. Makanya Pak, ya, ketika orang mengatakan, ya Allah, engkau wajib punya 20 sifat. Loh kok ini ngatur siapa gitu kan? Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Segala puji bagi Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya dalam Al-Quran. Artinya
Kewajiban kita sebagai makhluk, sifatilah Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dengannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah berfirman apa Pak? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah mendengar lagi Maha melihat. Maksudnya apa? Artinya mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak serupa dengan melihatnya apa? Makhluk. Sekarang Pak, mereka yang mengatakan katanya sifat Allah hanya 20, mereka tidak beriman Allah punya sifat marah. Alasannya apa? Karena itu sifat makhluk. Yang namanya marah kan ghalyanud dam fil qalb, kata mereka. Mendidihnya darah di hati. Ini mustahil buat Allah. Gak mungkin Allah punya sifat marah. Maka kita katakan kepada dia, kamu mensifati Allah dengan iradah. Kan dalam 20 sifat itu ada sifat apa? Iradah. Kan iradah juga sifat makhluk. Apa kata mereka? Tapi iradah Allah tidak serupa dengan iradah makhluk. Kita katakan marahnya Allah pun tidak serupa dengan marahnya makhluk. Apa bedanya? Kalau dikatakan bahwa iradah Allah tidak serupa dengan iradah makhluk, maka marah Allah tidak serupa dengan marah makhluk. Mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk. Nah, sifat 20 itu lahir bukan dari Al-Quran dan hadis, tetapi dari kebutuhan debat filsafat pada masa konflik pemikiran Mu'tazilah, filsafat Yunani, dan kelompok rasional yang ekstrim. Jadi sejak awal, ia adalah sebuah produk reaktif, bukan wahyu. Ironisnya teman-teman, produk reaktif ini justru diwariskan kepada umat awam sebagai akidah yang murni tanpa dijelaskan latar belakang sejarah dan problematikanya. Nah, masalahnya di sini teman-teman, reduksi sifat Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah menetapkan banyak sifat seperti istiwa, nuzul, wajah, tangan, cinta, marah, ridho, datang, dan sebagainya, dengan cara yang sesuai dengan keagungannya teman-teman. Tetapi di dalam sifat 20, sebagian besar sifat ini ditolak, ditakwil, dan dibungkam dengan alasan takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, disinilah teman-teman kontradiksi yang sangat besar terjadi. Mereka mengklaim mensucikan Allah, yaitu tanzih, tetapi caranya justru dengan menolak apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Padahal, siapa yang lebih tahu tentang Allah? Allah sendiri atau logika manusia? Jika Allah menetapkan suatu sifat di dalam Al-Quran tanpa menyerupakannya dengan makhluk, lalu manusia datang dan berkata, ini tidak boleh dipahami sebagaimana zahirnya, maka sesungguhnya manusia itu telah mendahulukan akalnya di atas wahyu. Lebih parah lagi teman-teman, sifat 20 sering menciptakan ketakutan yang berlebihan terhadap lafaz Al-Quran dan hadis. Umat diajari bahwa jika memahami ayat sifat secara zahir, maka otomatis jatuh ke dalam tasbih, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya ayat-ayat sifat tidak lagi dibaca sebagai petunjuk iman, tetapi sebagai ranjau akidah yang harus dihindari atau dipelintir maknanya. Ini sangat jelas berbahaya, karena generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, dan imam salaf, membaca ayat-ayat sifat tanpa rasa takut, tanpa filsafat, tanpa takwil yang rumit. Mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa membahas bagaimana. Tetapi dalam sifat 20, umat justru diajari bahwa jalan salaf itu beresiko kurang ilmiah dan berbahaya bagi orang awam. Ini tuduhan yang sangat implisit, yang sangat serius. Oh, nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapain. Selanjutnya, kita kritik bahwa ketidak konsistennya logika sifat 20 itu sendiri. Mereka menolak sifat fi'liyah seperti turun, datang, dan beristiwa karena itu dianggap menunjukkan sebuah perubahan. Tetapi di saat yang sama mereka menetapkan iradah dan qudrah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Bukankah ini sebuah yang kontradiksi teman-teman? Jika semua yang berkaitan dengan perbuatan itu dianggap mustahil bagi Allah, maka seharusnya iradah juga ditolak. Tetapi tidak. Artinya standar penolakan mereka bukanlah wahyu, melainkan logika buatan mereka sendiri.
Sifat 20 juga melahirkan akidah yang kering, yang abstrak. Allah itu memperkenalkan sebagai wujud tanpa arah, tanpa tempat, tanpa sifat fi'liyah, tanpa hubungan langsung dengan makhluknya. Akibatnya Allah terasa jauh, dingin, dan filosofis. Padahal di dalam Al-Quran Allah digambarkan dekat, mendengar, doa, mencintai hambanya, turun ke langit dunia, dan berbicara. Ketika semua itu ditakwil atau dibungkam, maka rusaklah hubungan spiritual antara hamba dan rohnya. Dampak sosialnya juga besar, teman-teman. Sifat 20 sering dijadikan alat klaim kebenaran yang tunggal. Siapa yang tidak mengajarkannya itu dianggap tidak berakidah, Wahabi, Tajsim, atau tidak bertuhan. Padahal ini adalah bentuk fanatisme mazhab yang dibungkus dengan dalil menjaga akidah. Ironisnya, akidah yang diklaim menjaga tauhid itu justru melahirkan kesombongan ilmiah dan penghakiman terhadap sesama muslim. Yang paling fatal, teman-teman, sifat 20 sering mengaburkan makna tauhid yang sebenarnya. Tauhid bukan soal hafalan, sifat wajib dan mustahil, tetapi mengesahkan Allah di dalam ibadah, cinta, takut, harap, doa, dan ketundukan. Tetapi dalam praktiknya apa, teman-teman? Banyak orang yang hafal sifat 20 namun mesti saja bergantung kepada wali mati, jimat, aroma yang fiktif, dan ritual tanpa dalil. Ini menunjukkan bahwa sifat 20 itu gagal membumikan tauhid di dalam kehidupan yang nyata. Bukan berarti mengenal sifat Allah itu salah, teman-teman. Yang salah adalah membatasi cara mengenal Allah hanya melalui satu metode saja, yaitu metode filsafat, lalu menuduh metode Al-Quran dan As-Sunnah sebagai berbahaya. Ini pembalikan logika yang serius.